Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membagikan materi tentang keamanan jaringan komputer. Jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Dua atau lebih komputer yang saling terinterkoneksi dan dapat saling membutuhkan informasi. Jaringan komputer terbagi atas beberapa lapisan yang saling independen satu sama lain. Lapisan-lapisan ini disebut protokol. Lapisan-lapisan yang dimiliki yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Disebut juga OSI, Open System Interconnection. Apa itu jaringan komputer? Contoh protokol TCP/IP, IPX atau SPX, AppleTalk, NetBW, dan lain-lain. Yang banyak digunakan adalah TCP/IP, terdiri dari 4 lapisan. Link, lapisan OSI 1 dan 2. Internetwork, lapisan OSI 3. Transport, lapisan OSI 4 dan 5. Application, lapisan OSI 5 sampai 7. Proteksi jaringan komputer. Proteksi jaringan komputer layer 2. MAC address authentication. Pengontrolan dilakukan pada switch atau hub dan wireless access point. WEP atau WEP2. Wired equivalent privacy or Wi-Fi protected access. Data yang dikirim dienkripsi terlebih dahulu. Layer 3. Pelindungan dilakukan berdasarkan alamat IP dan port. Layer 4 atau 5. Pengamanan lebih difokuskan dalam mengamankan data yang dikirim, misalnya dengan VPN atau Virtual Private Network. Layer 7, metode yang digunakan SSL, Secure Socket Layer, misalnya mengakses URL web https domain.com, mengakses komputer remote dengan SSH, Secure Shell, dan SCP, Secure Copy. Application Firewall, pemeriksaan dilakukan pada keseluruhan data yang diterima oleh aplikasi. Paket data disatukan, kemudian diperiksa apakah data yang dikirimkan berbahaya atau tidak. Bila ditemukan berbahaya untuk sebuah aplikasi, data tersebut disingkirkan atau dibuang. Dipasang di setiap komputer. Dapat mengakibatkan lamanya data yang sampai ke aplikasi. Contoh, pengecekan email pada email klien. Jenis serangan. Jenis serangan yaitu DOS atau DDoS, Denial of Service atau Distributed Denial of Service. Packet sniffing, IP spoofing, data forgery. DOS atau DDoS, suatu metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya pada peralatan jaringan komputer. Contohnya, SCN flood attack dimulai dari klien mengirimkan paket dengan tanda SCN, pihak server menjawab dengan mengirim paket SCN dan ACK. Terakhir, klien mengirim paket ACK, koneksi terbuka. Koneksi akan berakhir bila salah satu pihak mengirim paket PIN atau paket RST atau connection timeout. Komputer server mengalokasikan sebuah memori untuk koneksi ini, dikenal dengan istilah three-way handshake. Pada serangan ini, sebuah host menerima paket SCN dalam jumlah yang sangat banyak dan secara terus-menerus. Berdampak pada memori akan habis teralokasi. Ada permintaan baru tidak dapat dilayani karena memorinya habis. Penanganan SCN flood attack. Microblocks, ketika penerima paket inisialisasi, host mengalokasikan memori dengan sangat kecil. Diharapkan dapat menampung banyak koneksi. Smurf attack, menggunakan paket ping request. Ping akan mengirimkan suatu paket ke salah satu alamat, lalu alamatnya akan membalas prosesnya dicatat dalam bentuk lamanya waktu. Penyerang mengirim paket ping request ke banyak host secara broadcast. IP pengirim diubah menjadi IP host yang akan diserang. Berdampak host menjadi terlalu sibuk dan kehabisan sumber daya komputasi sehingga tidak dapat melayani permintaan lainnya. Penanganan Smurf attack, tidak melayani permintaan ping request. ICMP Echo support source address victim sent to IP box address. ICMP Echo reply. Paket sniffing, sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi. Paket-paket disusun ulang sehingga membentuk data, dilakukan pada koneksi broadcast. Penanganan paket sniffing, gunakan switch, jangan hub, gunakan koneksi SSL atau VPN. Paket sniffing sebagai tool administrator, berguna untuk memonitoring suatu jaringan terhadap paket-paket yang tidak normal. Dapat mengetahui pengirim dari paket-paket yang tidak normal. IP spoofing, sebuah model serangan yang bertujuan untuk menipu orang.
dilakukan dengan mengubah IP sumber sehingga mampu melewati firewall. Pengiriman paket palsu ini dilakukan dengan raw socket programming. DNS forgery, sebuah metode penipuan terhadap data DNS. Penyerang membuat DNS palsu, akses ke sebuah website dialihkan ke website lain. Contohnya ini. DNS cache poisoning, memanfaatkan cache dari setiap DNS. Penyerang membuat data-data palsu yang nantinya tersimpan di cache sebuah DNS. Implementasi IDS, Intrusion Detection System. IDS mendeteksi adanya intrusion berupa paket-paket yang tidak wajar. IDS memiliki daftar signature base yang digunakan untuk menilai apakah sebuah paket itu wajar atau tidak. Ada dua jenis IDS, Network Based IDS, Host Based IDS. Network Based IDS mengamati jaringan untuk mendeteksi adanya kelainan, misalnya network flooding, port scanning, usaha pengiriman virus via email. Host Based IDS dipasang pada host untuk mendeteksi kelainan pada host tersebut. Misalnya, adanya proses yang semestinya tidak berjalan, sekarang sedang berjalan, adanya virus di workstation. Implementasi network management, administrator dapat memantau penggunaan jaringan untuk mendeteksi adanya masalah, jaringan tidak bekerja, lambat, dan lain-lain. Sering menggunakan Simple Network Management Protocol. Contohnya program MRTG. Pemasangan antivirus, penggunaan antivirus yang up to date. Antivirus ini harus dipasang pada workstation dan server ada di jaringan komputer. Evaluasi jaringan. Evaluasi terhadap desain, baik untuk intranet maupun ke internet. Lakukan segmentasi. Pisahkan jaringan internal dengan jaringan yang dapat diakses dari luar, Demilitarized Zone (DMZ). Implementasi port scanning. Administrator dapat memeriksa port-port yang terbuka dari setiap komputer. Implementasi firewall agar paket-paket yang tidak wajar dapat ditolak. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.